acara di kafe. Bareng-bareng saya membacakan, kemudian tolong diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allah hadzin alaina syafarina hada ba'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'batil manbari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Saya minta waktunya sebentar ya. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang saya hormati, dan adik-adik semua yang berbahagia tentunya. Berbahagia ya? Alhamdulillah. Mau kemana sih nih? Jakarta, ke ibu kota ya? Ya, kita masih beruntung karena ibu kota belum pindah ya. Karena kabarnya ibu kota negara kita Republik Indonesia akan pindah. Nanti bisa ngembun dan netes ya, basahi kalian. Oke, saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili PT Dewangga karena telah mempercayakan program studi tour ya, studi tournya kepada kita, PT Dewangga. Ada yang tahu PT Dewangga? Enggak. Jadi PT Dewangga adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, melayani piknik, studi tour seperti yang kita jalani sekarang ini. Dan yang belum tahu, alamat kita ada di Jalan Jawa, di Cilacap Tengah. Ada yang tahu? Terminal Cilacap. Kalau nggak tahu, ada di sebelah Terminal Cilacap. Gimana? Ya, patokannya adalah Terminal Cilacap. Dan kita punya media sosial juga. Di sini Pak bermain Instagram. Ya, bisa selamat dicek. Kalau bikin story jangan lupa tag kita ya. Tag kita di @pt-dewangga-group Cilacap. Halo, halo, halo yang belakang. Halo, halo. Nah, oke, izinkan saya memperkenalkan diri ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya saya kurang setuju, karena saya nggak kenal Sarwinda, tapi ada rasa sayang. Saya kurang setuju sebenarnya. Yang perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Firdaus. Siapa? Zaki Muhammad Firdaus ya, saya biasa dipanggil Firdaus. Siapa? Firdaus ya, karena Zaki banyak, jadi bingung saya banyak dipanggil Firdaus. Karena saya belum berkeluarga atau saya masih single, jangan panggil saya Pak ya. Oke? Jangan panggil saya Pak. Ya Om, nggak apa-apa. Tapi biasanya saya dipanggil Kak Fir. Saya biasa dipanggil Kak Fir. Kak ya, Kak, bukan Kafir, tapi Kak. Ada judulnya K-A-K-F-I-R ya.
Kak Fir. Ada K di tengah ya. Saya biasa dipanggil Kak Fir. Dan saya biasa juga dipanggil Bokir Sasmita. Apakah saya mirip? Ya, saya biasa dipanggil Bokir Sasmita. Enggak kenal ya? Yang cowok biasanya yang tahu. Yang cowok ya, saya biasa dipanggil Bokir Sasmita juga. Dan saya di sini tidak sendiri, ada Pak driver kita, namanya Pak Eko. Boleh saya hai sama Pak Eko? Masuk Pak Eko, oke. Dan ada Pak asisten driver namanya Pak Paiman. Boleh saya hai? Atau saya lo? Ya. Oh ya, dan hobi saya adalah bela diri. Saya bela diri sendiri ya. Bercanda, saya suka nyanyi. Ada yang senang nyanyi juga nggak? Nah, nanti kita bisa nyanyi bareng-bareng di sini. Ada yang senang nyanyi nggak? Di kamar mandi nggak Bang? Nanti yang pertama kali maju dan menghibur teman-temannya saya kasih hadiah. Yang senang nyanyi nanti bisa maju. Yang malu saya temani di depan ya. Nggak usah malu-malu sama temennya sendiri. Oh ya, ini kelas berapa ya? Kelas 9. Oh 9 sama 8. Oh ya. Nanti yang mau nyanyi bilang saja ya. Tinggal maju ke sini. Hobi saya nyanyi. Saya lahir di Bantul. Ada yang tahu Bantul? Ya, jadi Bantul itu suatu daerah atau kabupaten di Meksiko. Di Yogyakarta ya. Saya lahir di Bantul, besar di Cilacap. Jadi saya sudah fasih untuk berngapak pria, sudah fasih untuk berbahasa ngapak. Logat-logat ngapak saya sudah fasih. Dan tugas saya di sini adalah mendampingi dan mengantarkan adik-adik dan bawa guru pendamping nanti ketika di objek. Jadi kalau Pak driver nganterin kita ke objeknya, saya yang mengantarkan ke dalam objek tersebut dan mendampingi. Lalu apa lagi ya? Ada yang ditanyakan nggak seputar perkenalan? Ada yang ditanyakan? Oh ya, tadi yang saya masih bertanya belum ada yang jawab. Ada yang suka nyanyi nggak? Mana? Nanti nyanyi ya? Nanti nyanyi ya? Oke. Kita sudah sediakan untuk bernyanyi nanti. Oh iya, ada satu lagi. Ada Mas kameramen kita, namanya Mas apa Mas? John. Ada Mas Ewan, boleh saya sama Mas Ewan? Ya, jadi Mas Ewan adalah yang akan kameramen yang akan mendokumentasikan kegiatan kita selama program ini berjalan. Kita diabadikan momennya sama Mas Ewan. Jadi nanti kalau ketemu Mas Ewan sedang memegang kamera, pasang senyum termanis kalian ya. Sekalian dada-dada karena akan diabadikan dalam sebuah video, oke? Oke, lalu selanjutnya ada fasilitas saya sudah membagikan tadi, walaupun kayaknya sudah berpindah-pindah banyak. Ada air mineral dan snack tadi ya, ada roti sudah saya bagikan per kursi, walaupun sepertinya sudah banyak ya, tapi sudah kebagian semua ya. Sudah ya, ada juga panduan yang sudah saya bagikan. Ibu belum? Oke, nanti sudah saya sediakan juga di depan, nanti Ibu, nanti saya ambilkan. Iya benar. Ada juga panduan nanti selama kegiatan kita, program kita sudah saya bagikan di kertas yang sudah saya bagikan di kursi. Lalu ada juga AC tentunya yang kita nikmati sekarang ini. Dan saya informasikan kembali, jangan ditutup rapat ya walaupun dingin ya. Dikasih rongga sedikit karena cuaca sedang dingin dan hujan, takutnya ngembun dan menetes airnya ya. Lalu ada juga step kontak yang ada di setiap speaker. Di setiap speaker bisa untuk mengisi daya handphone kalian. Tapi dilarang keras untuk mengecas power bank ya. Jangan mengecas power bank HP, silahkan dicas bisa. Karena jumlahnya terbatas, jangan rebutan ya. Jangan rebutan. Kalau mau duluan, siapa yang mau duluan, ikut aja kalau rebutan ya. Yang menang duluan. Karena jumlahnya yang terbatas. Lalu ada juga nanti musik, kita sudah sediakan di depan yang senang nyanyi, Mbak. Siapa namanya? Mbak Audea nanti sudah saya sediakan. Lalu ada tempat sampah.
untuk membuang sampah tentunya supaya bis kita terjaga kebersihannya, karena kebersihan sebagian dari iman tentunya, dan kita juga nyaman ya, selalu nyaman. Lalu ada juga kotak P3K saya sudah menyediakan di depan, nanti kalau ada yang perlu bisa menghubungi saya ya, nggak usah malu, tinggal bilang saja. Atau kalau kalian males maju ke depan, ada nomor saya di panduan yang sudah saya bagikan, kalian tinggal WA, nanti saya yang menghampiri. Kalian perlu apa begitu ya, ada di panduan yang sudah saya bagikan. Lalu ada juga Mas kameramen tentunya yang akan mendokumentasikan kegiatan kita. Lalu ada lagi korden, nanti kalau silau ataupun panas bisa ditutup, ditarik. Lalu ada apa namanya ini, apar untuk keamanan di bis kita. Semoga cuma untuk pajangan ya, cuma pajangan saja. Lalu ada lagi apa lagi nih, untuk fasilitas tisu sudah ready. Nanti kantong plastik saya sediakan juga ya, kantong plastik untuk yang membutuhkan ataupun untuk membuang sampah, terutama yang suka makan kuaci ataupun kacang ya. Nanti ambil kantong plastik yang saya bagikan, jangan dibuang di tempat sampah ya, di plastiki dulu ya, karena kecil-kecil dan susah membersihkannya. Biar kita bersih, bis kita bersih pakai kresek ya. Ada yang ditanyakan seputar fasilitas? Oh, wifi ada, wifi di bis kita. Cuma karena ini kan jumlahnya ada sekitar 60-an ya, sekitar 60. Kalau pakai semua kayaknya nggak kuat ya wifi-nya ya, nggak kuat ya. Ada wifi-nya cuma kayaknya nggak kuat kalau dipakai sejumlah 60 orang. Kita investasikan saja untuk musik ya, bagaimana biar bisa kita nikmati bersama-sama. Oke? Setuju? Setuju ya? Daripada ngelek-ngelekan, kita langsung investasikan buat dinikmati bersama-sama ya. Ada yang mau ditanyakan seputar fasilitas? Belum. Wifi karena ini yang di sini kan banyak, jadi kita investasikan satu ini buat bareng-bareng kita nikmati bersama ya. Oke? Hah? TikTokan, nanti yang mau bikin TikTok silahkan. Mau yang bikin gimana? Saya bantu, karena saya nggak bisa, saya bantu aja ya. Iya, saya bantu videokan nanti kalau yang mau buat TikTok, atau bisa minta tolong sama Mas Ewon, karena beliau adalah master of TikTok. Sudah terkenal. Oh ya, beliau ini orang Majenang, TikTokers asal Majenang, paling terkenal adalah Mas Ewon. Oke, untuk tata tertib di bis ini cukup mudah saja. Dilarang merokok tentunya yang cowok, lalu dilarang membuang sampah sembarangan ya. Jaga perkataan, jaga nama baik sekolah ya. Kita akan bersenang-senang sambil belajar besok di ibu kota ya. Kita bersenang-senang sambil belajar. Lalu untuk randonya atau jadwal kita sudah saya bagikan semua ya. Setelah ini kita akan langsung menuju ke halo, masih memperhatikan? 2 menit lagi ini. Saya percepat. Untuk randonya setelah ini kita akan langsung menuju ke kota Jakarta. Namun sebelum itu nanti kita mampir dulu di Bumi Ayu. Kita berhenti di rest area. Oh ya, kalau kalian ada yang kebelet, jangan ditahan ya, bilang saja ya. Langsung bilang saja ke saya ataupun Bapak Ibu guru pendamping, nanti bisa sampaikan. Nanti kita berhenti di Bumi Ayu di Sakalipel, kita istirahat dulu sejenak di sana. Dan ketika kita berhenti di rest area ataupun SPBU untuk istirahat sejenak, dimaksimalkan untuk ke toiletnya ya. Semua harus ke toilet karena kita menggunakan armada bus. Kita nggak bisa asal berhenti. Kalau misalkan ada yang kebelet ya, kita nggak bisa asal berhenti, dan kita nanti kan lewatnya tol. Jadi sebelum tol itu kita nanti istirahat di Sakalipel. Nanti dimaksimalkan ya yang ke kamar mandi. Dan di setiap ke kamar mandi ataupun toilet, kalian diharuskan menyiapkan pecahan 2.000 karena di sana berbayar ya. Kecuali di SPBU pun itu biasanya masih ada yang jaga, walaupun sudah ada tulisannya toilet gratis ya, itu pasti ada yang jaga. Kalian sediakan pecahan 2.000-an
Dan di setiap pemberhentian ataupun rest area atau SPBU, di sana pasti kalian akan menjumpai namanya pedagang. Sebelum membeli, jangan lupa tanya harga. Jadi kita studi tour itu belajar ya, dari perjalanan saja sudah belajar ya. Belajar beradaptasi di bis, ini yang paling pertama. Ini biasanya nanti kalian tidurnya itu di kasur, malam ini kita istirahatnya di bis, di kursi ya. Nanti adaptasi langsung pas berangkat. Dan nanti ketika berhenti di rest area ataupun SPBU, kalian diharuskan belajar bertanggung jawab terhadap barang-barang berharga kalian ya. Terutama di rest area itu biasanya banyak sekali pengunjung ataupun rombongan selain kita. Jadi HP dan handphone diperhatikan ya, HP dan handphone. Ketika kalian membeli kopi, handphone dan dompet maksud saya, maaf. Berarti masih fokus ya, masih mendengarkan. Dompet sama handphone, ketika kalian beli kopi atau apa kan otomatis duduk nongkrong sama temennya. Sebelum meninggalkan tempat nongkrongnya itu dilihat dulu, nggak usah buru-buru, dilihat dulu sudah clear semua baru meninggalkan tempat nongkrong itu dan kembali ke bis ya. Dan ketika mau turun ke bis, barang-barang pribadi atau barang-barang berharga juga dibawa ya, terutama handphone, karena saya sering sekali menjumpai handphone yang masih dicas di bis. Padahal kalau bis sudah mati itu sudah tidak mengisi daya. Jadi diperhatikan ketika turun bus langsung cabut saja ya handphonenya, atau yang masih ngecas dicabut, dibawa turun saja, jangan ditinggal di bis untuk handphone ataupun dompet terutama itu. Kalau yang cewek mungkin perhiasan atau apa ya, gelang dan lain-lain ya. mungkin ada ya, jangan kita belajar bertanggung jawab terhadap barang-barang berharga masing-masing ya. Lalu apa lagi ya? Selamat Dianu. Tas, oh ya, saya masih menjumpai banyak sekali yang bawa tas ke atas ya. Nanti di Bumiayu bisa diambil saja seperlunya, makanan, snack ataupun apapun itu, biar nggak sempit kalian, karena perjalanan kita lumayan jauh ya. Kita ke Jakarta, biar istirahatnya juga maksimal nanti malam ya. Terutama yang cowok-cowok tadi saya masih menjumpai yang bawa tas, sepertinya sumpek banget ya. Begitu ya Mas ya. Dan jaket, yang bawa jaket nanti ketika kita sampai di Bumiayu diambil jaketnya, lalu ke bis kembali diambil ya. Ya nanti kita rest di Bumiayu, langsung lanjut lagi perjalanan. Nanti untuk rest lagi ataupun ke toilet lagi menyesuaikan ya. Apa ada yang kebelet tinggal bilang saja, kita nanti menyesuaikan. Lalu besok kita pagi sesampainya di ibu kota, kita besok transitnya di Atin ya. Kita transit di Atin. Besok sarapannya di Atin, sholat subuh di Atin, mandinya juga di Atin ya. Dan kita di sana cuma transit ya. Karena transit, barangnya kita bawa ke Masjid Atin. Setelah selesai dibawa kembali ke bis ya. Dan besok di Atin itu untuk toiletnya itu kan ada, untuk gambaran saja ya, besok saya informasikan kembali, itu toiletnya ada di ujung dan kita diharuskan melepas alas kaki karena lumayan jauh, 100 meteran dari parkiran kita. Saya menyarankan ambil saja seragam gantinya sama alat mandinya saja biar tidak nenteng-nenteng tas. Kalaupun ada yang nenteng-nenteng tas, mandinya gantian ya, misal 5 orang, satu yang jaga barang ya, karena nggak mungkin kan tasnya dibawa masuk ke toilet ya. Jadi satu jaga, yang 4 mandi, nanti bergantian. Dan karena alas kakinya dilepas, jangan lupa dititipkan. Di situ ada penitipan barang. Kalian titipkan, kalian cuma perlu membayar infak itu seikhlasnya ya. Jangan ditinggal di luar, karena sudah ada kejadian sepatu hilang di luar area itu ya. Jadi saya sarankan dititipkan. Setelah selesai baru diambil, kalian cuma perlu mengisi infak seikhlasnya. Dan dari Atin kita langsung menuju ke objek pertama, yaitu ke Lubang Buaya ya. Lubang Buaya, lalu dilanjutkan menuju ke Monas apa ya? Mas pinjam sebentar boleh Mas? Lupa. Ya, Lubang Buaya, lalu dilanjutkan menuju ke Monumen Nasional. Setelah dari Monumen Nasional atau Monas, kita lanjutkan menuju ke Museum Fathahillah atau Kota Tua. Nanti setelah dari Monas,
kemungkinan kita makan siangnya di Museum Fathahillah ataupun Kota Tua. Entah itu kita akan masuk objek atau setelah dari objek ya, besok menyesuaikan jamnya besok di Museum Fathahillah. Oh ya, dan besok kita sarapannya pagi di Atin ya. Kita sistemnya pakai nasi box ya. Kita pakai box di makan pagi dan makan siangnya. Setelah dari Kota Tua kita lanjutkan menuju ke penginapan. Kita istirahat dulu besok di Hotel Arcadia Mangga 2 untuk makan malamnya di hotel. Sudah disediakan di kamar masing-masing. Lalu di hari berikutnya makan pagi kita di hotel. Untuk makan paginya atau sarapannya besok di lantai 2, biasanya di lantai 2. Kalaupun ada perubahan besok saya informasikan lagi ya. Setelah makan pagi kita check out, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Ocean Dream Samudra, itu di kawasan Ancol, dilanjutkan menuju Dufan. Jadi Ocean Dream Samudra dan Dufan itu satu area. Jadi kita menuju ke Ocean Dream Samudra dulu, setelah itu makan siang, sholat, lalu kita lanjutkan menuju ke Dufan. Jadi jaraknya si Ocean Dream Samudra sama Dufan itu cuma berdekatan ya. Setelah dari Dufan langsung menuju Cibaduyut. Cibaduyut nanti kita makan malam sepertinya di Bandung. Kita makan malamnya di Bandung, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Maus kembali. Ada yang mau ditanyakan seputar jadwal? Oh ya, ini ternyata nomornya salah, ini nomor di panduan, ini bukan nomor saya. Ada yang tak bacakan ya, bacakan nomor saya di save. Siapa tahu nanti kalian perlu di objek, bingung, ataupun besok di hotel, ini bisa menghubungi saya ya. Atau salah satu nggak apa-apa, nanti kan bisa di share ya. Ada grupnya Bu? Nah, dimasukkan grup juga nggak apa-apa. 089 560 580 5446. Ya, nanti kalau ada kebingungan ataupun pertanyaan atas nama Firdaus, kalau ada kebingungan ataupun mau bertanya bisa menghubungi saya ya. Kalau pas nggak ada saya ketika di objek ataupun di biasanya besok di hotel ada banyak pertanyaan dan besok saya informasikan Pak soal takutnya kalau saya informasikan sekarang sudah lupa, besok ketika mau check in saya informasikan kembali. Untuk jadwal tidak ada yang ditanyakan? Nyanyi, oke. Yaudah, kalau nggak ada yang ditanyakan saya rasa cukup. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Saya rasa cukup karena sudah tidak ada yang ditanyakan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunrise menunggumu. Yuk liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk. Yuk ke pantai yuk, ke pantai yuk, ke pantai yuk. Ternyata pacaran tak membuat kamu bahagia, jadi lebih baik ke pantai aja. Hidup terlalu singkat, mari kawan kita sedikit nekat. Tinggalkan pacarmu, lupakan mantanmu, sebentar saja itu takkan membunuhmu. Oh, sunset menantimu, oh, sunrise menunggumu. Yuk liburan yuk.
Sini, sini, sini. Nggak ada, Bang. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Nggak ada, Bang. Aku yang dulu, sang juara yang jumawa, kan ku rayakan kemenangan di atas kekalahan. Aku yang dulu, sang penentu kebenaran, tanpa ruang warna berbeda, hanya hitam dan putih. Namun hidup bukanlah sekedar kemenangan, mengalahkan, menyalahkan. Ku buka hati, ku buka pikiran, kini ku siap tunjukkan pada dunia. Ini aku baru, ini aku yang akan selalu mendengar untuk memahami, melihat lebih dalam. Ini aku baru, ini aku yang akan selalu menangkan segala kebaikan di atas kehebatan. Ini aku baru. Tapi kita harus lebih semangat lagi. Oke, sudah siap? Bis. Oke, are you ready, kids? Are you ready, kids? Are you ready, kids? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Uwas. 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 Selamat berwisata bersama. Selamat berwisata bersama. Untuk memahami, melihat lebih dalam. Ini aku yang baru, ini aku yang akan selalu menangkan segala kebaikan di atas kehebatan. Ini aku baru, pernah ku belajar kepada api, namun yang terisi hanyalah dengki. Pernah ku belajar kepada angin, namun yang terasa hanyalah dingin. Saat ku belajar kepada air, telaga terhampar bagai cermin. Di sanalah ku lihat diriku, aku yang dulu.
menghargai atau menghormati jasa-jasa para pahlawan revolusi. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang muda, yang agar waspada bahaya teknik komunis, supaya tidak terulang kembali seperti kejadian tanggal 1 Oktober 1945, yaitu pemberontakan PKI di Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat rekreasi maupun edukasi. Mereka ini terhadap tanahnya untuk jaga saya dan saya yang ada-adanya belajar sejarah perjuangan bangsa. Nah, inilah maksud dan tujuan dibangun monumen Pancasila tadi. Nah, kemudian kita belajar dari pemberontakan PKI di Indonesia. Pemberontakan PKI di Indonesia berapa kali? Berapa kali pemberontakan PKI di Indonesia? 2 kali. Yang pertama, tanggal 18 September 1948 di Madiun, yang dipimpin oleh Musuh dan Amir Syarifuddin. Nah, jadi saat itu pimpinan Musuh mereka juga banyak menangkap tokoh-tokoh agama, kemudian menjalankan pemerintah dan tokoh-tokoh agama, kemudian dibunuh. Yaitu yang kejadian Madiun. Nah, sebenarnya saat itu secara militer sudah bisa diatasi oleh Jenderal Gatot Subroto. Namun secara organisasi mereka masih berkembang hampir di seluruh Indonesia. Jadi yang bisa diatasi hanya secara militer, secara organisasi belum bisa. Ya. Nah, kemudian pemberontakan yang kedua terjadi pada tanggal 1 Oktober. Ya. Jadi gerakan 30 September itu sebenarnya bagi persiapan pelaksanaannya tanggal 1 Oktober karena sudah dini hari. Ya, sudah termasuk tanggal 1. Ya, karena udah lewat dari jam 12. Jadi tanggal 22. Jadi pelaksanaannya sebenarnya tanggal 1 Oktober. Nah, pemberontakan yang kedua terjadi pada tanggal 1 Oktober 1945 yang dipimpin oleh DNI atau Divan Jakarta Aidi dan Setan Korea. Nah, ini yang kedua ini memang banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah yang pada sekitar lokasi monumen Pancasila. Nah, jadi pada tahun 65 sebenarnya kita sudah mengeluarkan isu adanya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini dituduh PKI mau mengadakan kudeta terhadap Jepang, karena sebenarnya Dewan Jenderal tidak ada, hanya untuk mengadu domba antara tentara Maroko. Nah, kemudian sekitar bulan Juni mereka datang ke sini hampir sebanyak 3.700 orang. Mereka datang ke sini alasannya mau mengadakan latihan. Latihan mempersiapkan pasukan menghadapi latihan atau konfrontasi dengan Malaysia. Nah, jadi saat itu mereka didukung logistiknya, makanan dan pakaian. Tetapi setelah beberapa bulan mereka datang ke sini, kemudian mereka mengajukan supaya diadakan angkatan kelima. Nah, angkatan kelima ini maksudnya kita sudah mempunyai angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan polisi. Nah, tetapi kita mengganti supaya diadakan angkatan kelima, yaitu buruh dan kami supaya mempertimbangkan oleh pemerintah. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya saat Indonesia ini oleh pemerintah mungkin akan terjadi perang. Ya, karena buruh dan kami bertentang. Bahkan waktu itu Perdana Menteri China, waktu ulang tahun PKI pada tanggal 29 Mei di Jakarta, dia sudah menjanjikan akan mendukung tindakan sebanyak 100.000 negara untuk mendukung angkatan TNI. Nah, kemudian pemerintah menolak dan ditolak pemerintah. Nah, tetapi yang ditolak mereka masih tetap mengadakan latihan ini sambil menunggu balasannya. Kemudian pada tanggal 29 September baru mereka mengadakan rapat terakhir yang dipimpin oleh Bapak Jaman dan Kamil. Nah, mereka rapat untuk menentukan harinya jadinya dan tanggalnya diadakan kesulitan karena tidak ada. Nah, disepakati pada saat itu untuk dilaksanakan pilihan, jadi kita masuk tanggal. Nah, jadi peringatan di sini setiap tahun harus ada
sudah 3 orang yang dibunuh di tempat kejadiannya. Tetapi masih ada 4 orang yang masih hidup di bawah sini. Ya, masih ada 4 orang yang masih hidup, yaitu Mayor Jenderal Suprapto, kemudian Mayor Jenderal Istana, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswominarjo, dan Letnan Pierre Kendean. Nah, Pierre Kendean ini sebenarnya dia tidak pernah sasaran. Dia adalah ajudan dari Abdul Haris Nasution. Nah, tetapi sewaktu pasukan Parti ke rumah Nasution, sewaktu dia ditantang, dia ditanya, kamu siapa? Saya ADC Nasution. Maksud? Nah, pasukan itu tidak mengerti apa itu ADC. Ya, padahal maksudnya ajudan. Ya, saya ADC Nasution. Nah, dia menggunakan Nasution. Kemudian mereka juga sudah dikejar-kejar waktu karena sudah menjelang pagi, sebagian masyarakat sudah mulai keluar dari rumah mau sholat. Ya, nah mereka begitu dengan Nasution, ya udah biar masuk di bawah aja. Nah, setelah sampai di sini, di bawah sini baru mereka dimasukkan ke penahanan atau pemeriksaan. Itulah mereka diinterogasi. Tetapi yang paling banyak diinterogasi di sana sebenarnya adalah Mayor Jenderal S. Parman. Dia masih disodorkan selembar kertas untuk ditandatangani adanya Dewan Jenderal itu. Nah, Mayor Jenderal Parman merasa bahwa Dewan Jenderal itu tidak ada, dia tidak mau tanda tangan. Dia disiksa kayak apapun dia tidak mau tanda tangan. Dia sampai marah-marah. Dia membuka meja sampai nanti mejanya papan. Tetapi atas sikapnya itu membuat PKI menjadi tambah emosi sehingga dia dipukuli di rumah itu sampai tulang rahangnya patah. Kemudian tulang rahangnya juga tak rata. Bahkan sewaktu mengantarkan jenazah dari Sumur Bau itu, Mayor Jenderal Parman itu matanya hilang. Ya, nah ini kita tidak tahu persis ini dicopot oleh PKI apa memang copot di dalam sumur itu. Karena sumur itu dulu masih aktif, yang airnya masih banyak. Masyarakat yang di sekitar situ masih mengambil air dari situ untuk masak maupun bersih. Tetapi kalau secara logika yang paling bawah adalah di Panjaitan, di atasnya masih ada M.T. Haryono, di atasnya lagi masih ada Letnan Jenderal Kapasian. Posisi beliau itu di tengah. Kenapa dia sendiri bisa hilang katanya? Ada kemungkinan sewaktu dia tidak mau tanda tangan adanya Dewan Jenderal itu, ada kemungkinan dicopot oleh PKI. Nah, kemudian setelah mereka diinterogasi di rumah itu, baru dia akan ditahan, baru dibunuh satu persatu. Setelah dibunuh, baru diseret dan dibuang ke arah sumur bau itu. Jadi mereka juga dimasukkan ke sumur itu posisinya terbalik, ya, jadi kepalanya dulu. Jadi seperti jadi kayak ikan sarden gitu ya. Nah, kepalanya dulu ke bawah semuanya. Karena sewaktu sebanyak sumur itu, yang pertama ditemukan oleh Bapak Supartono adalah kaki. Kemungkinan kakinya Pierre Kendean karena dia yang terakhir. Ya, nah kemudian setelah dimasukkan ke situ, semua mereka sebenarnya PKI itu belum begitu yakin bahwa itu semua sudah meninggal. Nah, kemudian untuk meyakinkan mereka dari atas diperondok lagi pakai senjata. Ya, ditembak lagi dari atas untuk meyakinkan mereka bahwa itu semua sudah meninggal. Nah, habis itu baru diurut pakai sampah-sampah yang ada di sekitar sumur itu. Jadi isinya juga aneh-aneh. Ada daun singkong, ada daun bonsai, ada nasi bonsai, maupun kain-kain. Setelah penuh, baru ditanamlah pohon pisang dari atas untuk menghilangkan jejak. Jadi pada pagi hari itu sebenarnya sewaktu datang prosesi di RPKD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwedi, mereka sudah tidak menemukan adanya PKI di daerah Lubang Buaya. Mereka sudah bubar, ya, sebagian besar sudah kembali ke tempat masing-masing. Karena pesertanya banyak juga dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah maupun dari Jakarta. Jadi sebagian besar sudah kembali. Memang masih ada sebagian kecil yang berpindah ke daerah Halim Perdana Kusuma. Karena saat itu Halim Perdana Kusuma juga sudah dikuasai oleh PKI. Karena salah seorang waktu itu pejabat dari Angkatan Udara juga terlibat. Nah, yaitu Letnan Jenderal Umar juga dia terlibat. Jadi Halim Perdana Kusuma juga sudah dikuasai oleh PKI. Kemudian pasukan RPKD diarahkan oleh Kolonel Sarwedi di sana. Di sana tertangkapnya polisi tingkat 2 Sucipan yang memberikan informasi adanya sumur bau itu. Karena pada malam kejadian itu polisi tingkat 2 Sucipan ini
menginap di Polsek Jakarta Selatan, sekarang menjadi Tarunojoyo atau Mabes Polri. Dulu masih Polsek, ya. Nah, menjelang dini hari dia patroli ke daerah Progres, dia naik sepeda. Nah, dia mendengar banyak suara tembakan. Setelah dia mendengar ternyata tembakan itu dari arah rumah Lili Panjaitan di Jalan Sasansi. Nah, dia mendekat ke sana, dia masih berada di Jalan Iskandaria, Jakarta Selatan. Dia sudah ditangkap oleh rekan. Ya. Nah, kemudian matanya ditutup, tangannya diikat, dia dibawa ke sini. Dia diikat di samping rumah penahanan atau penyitaan. Jadi apapun yang dilakukan PKI pada malam itu, Zulkifli itu bisa dengar. Bisa dengar tadi, dia bisa melihat matanya ditutup. Ya. Nah, itulah kejadian-kejadian yang ada di sekitar lokasi Monumen Pancasila. Nanti samping kita menuju tempat-tempat kejadian, nanti di sana akan dijelaskan. Ya. Nah, bagi sekalian barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena dulunya ini adalah perkebunan karet, tetapi sudah tidak aktif dikelola oleh pemerintah. Nah, kemudian ini perbatasan antara Jawa Barat dengan Jakarta. Jadi di sebelah sini namanya ada Kali Sunter. Sebelahnya sudah termasuk daerah Purwogede atau Jawa Barat, dan ini Jakarta Timur. Nah, jadi memang ini tempat ini dulu paling sepi, ya. Nah, ada pohon karet tetapi sudah tidak dikelola, ya. Nah, kemudian ini paling dekat dengan kali Perdana Kusuma. Jadi kalau misalnya seperti daerah ini, begitu dia gagal langsung ke kali pergi di Jawa Tengah, ya. Karena pada kan dia langsung pergi. Nah, itu pilihan mereka ke sini. Jadi kalau sebagian memang itu pohon itu yang sudah ditanam kembali, ya, supaya dilihat seperti aslinya. Nah, tapi sebagian masih aslinya. Nah, termasuk yang di dalam. Nah, kemudian bahwa dibilang tidak ada penyiksaan, sebenarnya kalau kita melihat milik G13 itu kan memang banyak penyiksaan, ya. Nah, baru kemudian di rumah penahanan atau penyiksaan itu memang mereka di situ ditutup, ya kan, sudah termasuk penyiksaan juga, ya kan. Ada yang bisa nanti bisa kita lihat nanti pakaian yang dipakai oleh Mayor Jenderal Suparman semua sudah robek-robek. Aslinya masih ada, kita lihat nanti di tempat bagian perkara atau rokai. Lili Panjaitan, bajunya mulai dari dada sampai sudah hancur, sampai topinya belum bolong. Nah, itu masih dipakai sama dia waktu diangkat dari sumur itu, masih ada. Nah, kemudian Mayor Jenderal Suprapto juga dadanya sampai robek-robek itu bajunya. Cuma dijahit lagi, karena itu untuk ditampilkan jadi koleksi, jadi supaya nggak patah. Mayor Jenderal Suparman sampai ikat-ikatnya putus. Nanti kita lihat di ruang railing atau tempat bagian perkara di belakang. Jadi kalau dibilang tidak ada penyiksaan, nah kita ada faktanya. Nggak mungkin baju itu dirobekin di rumah sakit Gatot Subroto. Kan mereka sebelum divisum di rumah sakit Gatot Subroto, pakaian ini semua dilepas. Nah, karena Angkatan Darat kita ingin tahu apa aja yang dilakukan oleh PKI terhadap Jenderal Angkatan Darat itu. Jadi divisum dulu semuanya di Gatot Subroto. Nanti di sana akan kita lihat ada berapa tembakan di kepalanya, ada berapa tusukan di lehernya. Bahkan Mayor Jenderal Bagian itu lehernya itu hampir putus. Jadi ada kemungkinan dia sudah meninggal, tapi sebelum dimasukkan ke sumur itu ada kemungkinan dibawa kaki. Tapi dia sampai putus. Jadi waktu dia diangkat dari sumur itu kepalanya itu hampir nyatu. Ya, jadi kalau dibilang tidak ada penyiksaan, kita ada fakta. Ya. Nah, kalau fakta kan bisa dibantah. Sumurnya ada, kan gitu ya. Nah, rupanya ada. Jadi di sekitar lokasi Monumen Pancasila ini yang luasnya 14,6 hektar itu dulunya ada 13 rumah, kan? 13 rumah. Nah, tetapi 10 rumah itu langsung dipindahkan karena memang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan PKI. Jadi berkaitan langsung dengan kegiatan PKI hanya 3 rumah. Rumah penahanan atau penyiksaan, kemudian pos komando dan dapur umum. Jadi hanya yang 3 rumah ini dipertahankan oleh pemerintah, yang 10 rumah dipindahkan, diganti rugi, ya. Nah, itulah yang menjadi masalah. Nah, baik, masih ada. Nah, kalau tidak ada, saya mengajukan satu pertanyaan.
Nah, mereka berdua dimasukkan juga ke sebuah lubang. Jadi di pondok tanggal 2 tanggal 21 baru ditemukan. Jadi sudah dikasihkan saya dari lubang. Waktu ditemukan sudah hancur. Dan mereka berdua diangkat juga menjadi pahlawan revolusi. Nah, ini Saleh Subud ini adalah seorang polisi. Dia penjaga rumah Dr. Daimena. Dr. Daimena saat itu jabatannya adalah sebagai Perdana Menteri. Sewaktu pasukan Bupati mau ke rumah Nasution, mereka itu salah alamat. Ya, jadi harusnya rumah Nasution dulu, kedutaan Iran, baru rumah Dr. Daimena. Mereka malah berhenti di depan rumah Dr. Daimena. Nah, Saleh Subud sebagai penjaga rumah, dia curiga ada apa? Sebenarnya dia hanya ingin bertanya. Tetapi begitu dia keluar dari posnya itu, langsung dibunuh oleh mekanik serpan. Nah, dia juga diangkat menjadi pahlawan revolusi. Nanti kita lihat foto-fotonya di sana. Ya, baik kalian perlu tidak ada lagi. Silakan berdiri. Kita menuju ke tempat-tempat kejadian.
meter katanya? Jawabannya bukan meter, oh tinggi banget, tinggi doang. Sering banget ke Monas, tinggi Monas aja 3 tahun. Katanya, kapan Monas dibangun? Jawabannya sebelum saya lahir. Memang dia lahir tahun 2000, benar juga, tapi bukan itu jawaban. Kalau dibilang Monas, selalu dalam pikiran orang Monas ada emas di atas katanya. Katanya, apa benar ada emas di atas Monas? Katanya, betul Pak. Emasnya berapa kilo? Katanya, jawabannya banyak. Itu bagian kecil dari Monas. Sehingga saya jelaskan, tolong diperhatikan. Ya, saya jelaskan dengan lama-lama, yang penting diperhatikan katanya, biar anak-anak ada pengetahuannya. Walaupun kunjungan dari Monas bukan itu untuk ujian naik kelas, bukan. Itu namanya tanpa wawasan, tanpa pengetahuan. Ya. Jadi Monas dibangun 17 Agustus 1961. Jadi Monas ini dibangun 17 Agustus 1961. Sudah lahir belum? Frontek kedua. Dengarin nah. Untuk apa sih Monas ini dibangun? Pasti ada tujuannya. Monas dibangun untuk memperingati dan mengabadikan nilai perjuangan bangsa proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk memperingati dan mengabadikan nilai perjuangan bangsa proklamasi 17 Agustus 1945. Makanya ukuran-ukuran Monas ini harus ini dari lantai 1 ke lantai 2 di lantai 2. Tingginya 17 meter. Tanggal 17 Indonesia Merdeka. Tinggi langit-langit ini 8 meter. Agustus. 2 ke lantai 2, ini lantai 2. 45 kali 45 meter. Tahun 45. Jadi dilambangkan dengan angka-angka. 17, 8, 45. Itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, pencer-pencer semangat juang. Itu makanya ditaruh di atas Monas. Artinya apa? Indonesia merdeka bukan hadiah karena hasil perjuangan. Jadi kita itu merdeka bukan hadiah. Emang ada negara yang merdeka hadiah? Ada. Penjajahnya bilang gini, hei, kamu mau merdeka enggak? Iya. Ya udah merdeka aja deh. Contohnya negara tetangga Malaysia, Brunei itu merdeka karena dikasih penjajah. Mau merdeka enggak? Iya. Udah. Dapat. Udah merdeka aja deh katanya. Kalau Indonesia merdeka bukan hadiah karena berjuang. Artinya seperti ini. Nama-nama siapa nak? Iya. Contohnya, ujian. Tidak ujian nilainya 100. dibangun 17 Agustus 1961. Tingginya 132 meter. Lidah api yang di atas Monas itu terbuat dari perunggu 14,5 ton, lalu dilapisi emas 50 kg. Pertanyaan kayak gini, kenapa sih Monas ini dibangun? Monas dibangun untuk memperingati dan mengabadikan nilai perjuangan bangsa proklamasi 17 Agustus 1945. Makanya huruf-huruf di Monas ini punya makna. Dari lantai 1 ke lantai 2 tingginya 17 meter, tanggal 17 kita merdeka. Terus lantai 2 itu 45 kali 45 tahun 45. Tinggi langit-langit museum di bawah 8 meter, Agustus. Yang kedua, mencerminkan semangat juang. Apa yang pentingnya?
bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah, karena berjuang. Ada juga orang merdeka karena hadiah, maksudnya hadiah gini, dapat penjaganya. Merdeka dong, katanya, ya udah merdeka aja kamu. Negara kita, negara tetangga, merdeka karena dikasih penjajah. Yang ketiga, ini paling penting bagi kita yang masih hidup. Mendidik generasi sekarang maupun yang akan datang, makanya di bawah itu ada diorama. Diorama yang di bawah itu menceritakan seperti ini, nenek moyang bangsa Indonesia. Zaman kerajaan, Portugis datang, kita dijajah. Datang Belanda, kita dijajah. Jepang datang, Belanda pulang kampung, kalah sama Jepang. Merdeka kita datang lagi Belanda. Itulah perjalanan bangsa Indonesia. Pesan yang mau disampaikan, TV ini adalah hasil perjuangan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang berjuang untuk negeri ini adalah bukan sekelompok orang, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu mari kita jaga keilmuan NKRI. Itu tujuannya. Makanya ini disebut monumen nasional. Jadi Monas ini bukan punya orang Jakarta, bukan punya saya, bukan. Saya di sini cuma kulitnya doang. Makanya dari tadi keringat saya nggak ada lagi bingung, keringat terus dan tadi cucuran ya. Nah itu. Jadi Monas ini adalah milik kita. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, di dalam ini disimpan rekaman suara Bung Karno. Nanti kita akan buka. Kalau 17 Agustus di istana Pas Kibra mulai dari sini. Tidak Pak Presiden. Di sebelah kanan peta Indonesia yang dilapisi emas, putar lagi ke kanan vitrin. Tempat penyimpanan replika bendera pusaka. Replika bukan bendera pusaka. Seharusnya bendera pusaka ditempatkan di Monas. Tapi datapinya, Monas sudah terlanjur dibuka untuk umum. Awalnya Monas dibangun bukan untuk dikunjungi seperti ini, kunjungan terbatas. Delegasi, tamu-tamu negara, organisasi, bisa orang Indonesia juga bisa. Tapi bukan sistem beli tiket. Tapi saking banyaknya orang mau ke Monas, akhirnya pemerintah memutuskan 12 Juli 1975 Monas dibuka untuk umum sistem beli tiket. Ya, jadi bendera pusaka nggak di sini lagi. Kenapa? Masa pergantian dari Bung Karno ke Pak Harto minta bendera pusaka. Bung Karno bilang, bendera pusaka akan serahkan. Besok suruh semua Panglima datang ke Bogor. Panglima datang ke Bogor, Bung Karno datang ke Jakarta, motor-motor datang ke sini, diambillah bendera pusaka, dipakanlah bendera ini katanya. Itu makanya dari di istana. Jadi dulu tempat mau dikembalikan ke Monas. Kalau dikembalikan ke sini, ini nggak bebas lagi kita kunjungi. Itu ceritanya ya. Jadi kalau di sini upacara 17 Agustus pengambilan bendera pusaka dari Pak itu ritualnya aja. Beberapa hari sebelumnya itu udah disterilkan loh. Dari sama seorang di sini. Bagi situ. Memang prosesinya dari sini, pas Kibra turun ke bawah setelah dia proklamasi, yang bawa bendera naik kereta kencana, yang lainnya jalan kaki ke istana. Ya, oke, putar lagi ke kanan lambang negara kita. Siapa tanya semua di sini? Lambang negara kita apa? Lambang negara kita apa? Burung? Burung Garuda. Siapa punya burung Garuda? Tunjuk tangan. Ada? Oh sama. Sama saya juga punya ya. Lambang negara kita burung Garuda. Kaki burung Garuda memegang tulisan apa? Lumayan nilainya 45 baru kita baca doang kan? Artinya apa? Artinya apa? Nah nilainya jadi 75. Soalnya kalau nilai 45 sama 75 beda. Wajar. Merdeka! Nah, tangannya ke atas. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti.